Allah memberi teguran dengan secara nyata, adakala Allah memberi teguran dengan secara tidak nyata. Secara nyata Allah memberi teguran dengan air tsunami. Secara nyata Allah memberi teguran dengan terjadinya goncangan bumi. Secara tidak nyata Allah memberi teguran dengan kuman yang tidak dapat disaksikan oleh manusia. Ini karenanya kena kuman. Dan yang kedua, Allah memberitahu, begitu kejam kamu dan begitu kamu adalah berkuasa di atas dunia dengan jalan yang tidak betul, saya akan ancam kamu dengan benda yang paling kecil. Menunjukkan kebesaran kamu bagaimana, kekuatan kamu bagaimana. Dengan kuman saja kamu sudah seluruh dunia yang mengaku kamu kewalahan. Belum lagi dengan yang lain. Apa yang disampaikan oleh Abu tadi, itu adalah sejarah umat yang lebih dulu. Kemudian kembali kepada sejarah yang memang belakangan ada pun yang hampir dekat dengan kita. Baitullah yang begitu gagah mereka itu dengan ababil. Demikian pula umat yang dulu kadang-kadang diberi azab dengan semut, diberi azab dengan kutu. Tetapi kali ini adalah diberi azab dengan kuman, lebih kecil. Satu. Yang kedua, bala itu adalah merupakan akibat daripada ada sesuatu. Sesuatu yang memang Allah memberi akibat bagaimanapun kekuatan dan kemampuan untuk mengatasi tidak sanggup. Terkecuali yang pertama, akibat itu sendiri kita hindari. Seperti apa? Artinya seperti ya. Kalau memang air yang memang keluar melanda daerah, banjirnya. Jangan memang kita berusaha hanya untuk meninggikan sedikit debat, meninggikan sedikit, tidak sanggup. Tetapi kita cari di mana air itu sumber keluar. Sumber keluar disitulah kita. Coba kita lihat, blowout sudah lalu di mobil ini. Apa yang mereka itu lakukan? Tempat letusan di situ mereka itu padamkan sendiri. Yang lain padam semua. Apa maknanya? Kekurangan dan kemaksiatan yang terjadi di mana-mana, tidak terkecuali orangnya. Cuma ketahuilah yang bahwa kesalahan dan kemaksiatan itu menurut orang. Kalau seorang memang dia sebagai pedagang, kecelakaan, keburukan dan kejagalannya di dalam persoalan perdagangan, tidak lebih. Kalau seorang sebagai petani, jadi dia curang di dalam pertanian. Kalau seorang yang menyangkut dengan pegawai negeri, dia kecurangan dalam pegawai negeri. Kalau dia seorang ulama, kecurangan di dalam bingkai ulama, pasti itu. Cuma adalah jangan kita anggap kecurangan yang ada pada pegawai negeri, kecurangan itu yang ada pada ulama, nggak mungkin. Maka dengan sendirinya semuanya kita akan meriksa dulu di mana kekurangan. Yang apa kita periksa? Siapa kita? Kalau kita sebagai pegawai negeri, kecurangan saya di mana? Kita sebagai ulama, kecurangan kita di mana? Nah, saya rasa memang begitu. Kalau memang tidak demikian, kita naikkan kadang-kadang naik bendungan. Air ini lebih tinggi, pasti kita kalah. Allah yang menang. Tapi jangan itu, sumbat dulu itu. Bahasa Aceh pada berdoh hinanya daun. Berdohnya tok masjid. Pak masjid ada kala di Indonesia, ada kala di Malaysia, ada kala di China, ada kala di Saudi. Jangan anggap Saudi hanya masjid. Saudi pi wilayah masjid. Akibatnya kena juga imbas. Imbas Saudi bukan dalam artian terjangkitnya karena imbas Saudi hanya demam pisah orang padit. Imbas Saudi hanya rumah Mekah hanya lagu padit. Semuanya imbah awak maskapai hanya penerbangan padit. Kali pegah ya Allah nala. Apabila Allah adat berlaku, memberi peringatan, memberi dengan nikmat, tidak menerima, tidak menegur dengan senang, tidak mau terima, Allah akan menegur dengan yang susah. Apakah sudah cukup? Mungkin satu setengah Allah memberi yang lebih kecil dengan kuman lagi. Ilmu kesehatan, air yang sudah digunakan ramai-ramai itu adalah tidak steril. Dalam pandangan Islam, air itu adalah menjadi obat. Artinya apa? Secara ilmu kedokteran, kita ambil air dalam bak air, kita bawa di lab, dapat kuman? Dapat. Tetapi yang diajukan oleh agama tidak apa-apa, reaksi kuman nggak ada.
Jangan kita dustakan. Dapat di lab. Ubibiannya mana? Kemudian kenal. Apa juga beralih agama mana? Dia memang ada reaksi enggak ada. Ini juga gitu. Satu. Dan yang kedua, jangan kita lakukan salat Jumat ramai-ramai. Disuruh berdoa pribadi, berdoa ramai-ramai juga. Karena berdoa ramai-ramai itu adalah lebih cepat, lebih mudah diterima oleh Allah Ta'ala. Kenyataannya, begitu jadi bala, disuruh kumpul manusia. Kalau salah satu daripada cara Islam, salat istisqa. Disitulah ramai. Saya rasa ini adalah lebih bagus di Jumat, di masjid. Sudah dua ada. Yang pertama masjid, yang kedua hari Jumat. Masjid merupakan tempat mustajabah, Jumat merupakan hari mustajabah. Berarti salat Jumat dan salat jamaah 5 waktu tetap harus berjalan. Saya rasa itu kurang baik kalau kita hentikan jangan ada. Siap. Kalau itu kita hentikan yang ada, mall semua ditutup. Kemudian warung semua ditutup. Tapi warung kenapa terbuka? Kenapa salat Jumat yang kira-kira 20 menit? Tapi kenapa warung 4, 5, 6 jam itu dibuka? Kenapa? Kenapa yang lain enggak diberikan? Kenapa ini yang dipersempit? Bukan dalam artian salah.